Apa benar hidup saya itu benar-benar parah? Pola pikir saya itu benar-benar parah. Kok orang lain bisa menarik banyak cash seperti itu? Oh, banyak orang bisa menarik uang sebesar itu. Kok saya tidak bisa masuk ke... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat subuh semuanya. Apa kabar teman-teman Oku Community Indo Channel? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan. Dan yang terpenting adalah semua cita-cita kita, keinginan kita, mimpi-mimpi kita terwujud dengan cepat. So, dalam video ini saya ingin membahas sesuatu yang datang ke email, ke WhatsApp saya dari seseorang. Mas Oke, kenapa nih banyak orang bisa narik banyak cash, cash dalam jumlah yang besar? Kok saya nggak bisa? Apa salah saya? Apa benar hidup saya itu benar-benar parah? Pola pikir saya itu benar-benar parah. Kok orang lain bisa menarik banyak cash seperti itu? Oh, banyak orang bisa menarik uang sebesar itu. Kok saya tidak bisa masuk ke? Apa kesalahan saya? Di mana salah saya? Apa benar hidup saya itu benar-benar bajret, benar-benar hancur, benar-benar parah? Dengar ya. 1. Jangan pernah membandingkan hidup kita, hasil kita dengan hidup orang lain atau dengan hasil orang lain. Kebanyakan orang seperti ini. Di saat kita melihat seseorang mendapatkan hasil yang kita inginkan, mendapatkan hasil yang besar, jadikanlah mereka inspirasi. Kok mereka bisa? Kenapa saya nggak bisa? Saya juga pasti bisa. Kalau mereka bisa, saya pasti bisa. Tuhan kita sama. Kita hidup di dunia yang sama. Kita makan nasi yang sama. Mungkin nasi beda, yang satu nasinya mungkin nasi beras jasmine, yang satu beras bagian. Nggak tahu kan, tapi kita masih sama-sama makan beras. Jangan pernah membandingkan. Jangan pernah minder. Jangan pernah merasa terkucil kalau kita belum mendapatkan hasil. Kebanyakan kesalahan orang. Mereka terlalu membandingkan diri mereka dengan orang lain. Mereka terlalu membandingkan kehidupan mereka dengan orang lain. Mereka terlalu membandingkan hasil mereka dengan hasil orang lain. Ingat, jagung di ladang, padi di sawah, walaupun ditanamnya bareng, walaupun mendapat pupuk yang sama, di tanah yang sama, perairan yang sama, mereka tumbuh dengan sendirinya. Bukan berarti kehidupan kita, pola pikir kita lebih parah daripada orang ini yang sudah mendapatkan hasil yang besar. Bukan berarti itu. Oke? Setiap manusia mempunyai waktunya sendiri-sendiri. Waktunya itu tergantung kita. Waktunya itu bukan tergantung Tuhan, bukan tergantung orang lain, bukan tergantung saya, tapi tergantung diri kita sendiri. Yang dimaksud tergantung kepada diri kita sendiri adalah niat dan tekad. Niatnya sebesar apa? Tekadnya sebulat apa? Kebanyakan orang, mereka tidak menganggap serius tentang law of attraction. Mereka tidak terlalu menganggap serius tentang kehidupan. Mereka tahu apa yang mereka inginkan. Mereka yakin apa yang mereka inginkan. Tapi niat mereka, tekad mereka tidak bulat. Niat mereka tidak 100%. Itulah perbedaan mengapa seseorang mendapatkan hasil yang cepat dan besar, dan seseorang mendapatkan hasil yang lambat dan kecil. Itulah yang menjadi perbedaan. Tapi dengan begitu bukan berarti kita harus minder. Bukan berarti kita harus mengucil. Bukan berarti kita harus malu. Jadikan mereka inspirasi. Kalau mereka bisa, kenapa saya tidak bisa? Berarti ada yang sesuatu yang belum benar di diri saya. Harus saya benari dulu. Ingat, sesuatu yang kita inginkan adalah menunggu kita. Menunggu kelayakan diri kita. Kalau diri kita belum layak, tidak mungkin sesuatu yang kita inginkan itu datang ke kehidupan kita. Melayakkan diri itu banyak caranya. Ada yang bisa merubah diri, merubah pola pikir, merubah cara bicara, merubah cara bergaul. Banyak sekali caranya. Sebagian mana, aspek sebelah mana yang harus kita perbaiki? Mungkin cara bicara kita, mungkin cara bergaul kita, mungkin cara berpikir kita. Kita harus mau mengintrospeksi ke diri sendiri. Makanya saya selalu senang ngobrol face to face. Kalau emang mau diperbaiki, jujurlah ke saya. Gitu saya. Kalau biasanya ada private student ke saya, atau seperti bootcamp di Bandung, jujur ke saya. Jangan ada yang disembunyiin. Oke? Supaya apa? Bukan saya nosy, bukan saya pengen tahu urusan orang. Kalau emang mau dibantu, dibenerin, saya harus tahu akar masalahnya dari mana. Apakah dari cara bicara? Apakah dari cara berpikir? Apakah dari cara bergaul? Apakah program semenjak kita kecil? Apakah kepercayaan kita yang ditanam oleh orang tua? Sebelah mana? Tanpa ada kejujuran, tanpa ada base, tanpa ada dasar, harus dari mana saya
cari jalan keluar, saya tidak bisa mencari atau saya tidak bisa membantu. Benar nggak? Nah, buat teman-teman yang tidak mempunyai akses ke saya saya tidak bisa membantu teman-teman secara satu persatu. Tanya ke diri sendiri, bagaimana cara saya berbicara? Bagaimana cara saya berpikir? Bagaimana cara saya bergaul? Bagaimana cara saya memperlakukan diri saya sendiri? Bagaimana cara saya memperlakukan ke orang lain? Bagaimana cara saya berbicara ke orang lain? Bukan tentang yakin. Yakin. Kita yakin kita akan berhasil. Kita yakin kita akan sukses. Tanpa didukung dengan pola pikir. Tanpa didukung dengan kosakata. Tanpa didukung dengan cara bergaul. Semuanya keyakinan itu akan hilang. Karena apa? Kita mulai membandingkan diri kita kepada diri orang lain, kepada kehidupan orang lain. Di saat orang lain mendapatkan hasil, kita tidak mendapatkan hasil, kita menjadi down. Kita menjadi turun semangat kita. Niat kita semakin turun, yang tadinya niat cuma 30% karena kita sering membandingkan kepada orang lain. Maka yang tadinya 30% sekarang jadi 0%. Akhirnya apa? Give up. Udahlah, buat apa sih merubah hidup? Hidup aja seperti ini. Akhirnya itu, kasusnya kebanyakan seperti itu. Sekali lagi, jangan pernah membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Jangan pernah membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Jangan pernah membandingkan hasil kita dengan hasil orang lain. Jangan pernah. Syukuri yang sudah kita dapat. Syukuri yang sudah kita punya. Syukuri yang ada di kehidupan kita. Jangan sampai membanding-bandingkan diri kita dengan diri orang lain. So, mudah-mudahan video ini bisa dijadikan bahan belajar buat teman-teman semua. Bukan hanya untuk seseorang yang nge-WhatsApp ke saya. Jangan pernah membandingkan. Karena di saat kita membandingkan, kita merasa rendah. Apabila hasil kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita merasa rendah. Kita merasa minder. Akhirnya apa? Kita menyisihkan diri kita. Setelah kita menyisihkan diri kita, kita akan menjadi seseorang yang selalu kayak terus melihat bahwa rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita sendiri. Banggalah. Sekecil apapun hasil kita, bangga kepada diri kita bahwa kita sudah mencapai keberhasilan itu, bahwa kita sudah mendapatkan hasil yang kecil. Di saat kita bangga kepada hasil yang kecil, hasil yang besar akan datang ke kehidupan kita. Ingat, kalau kita sekali lagi melihat orang lain mendapatkan hasil yang besar, mendapatkan kesuksesan yang besar, kalau dia bisa, saya juga bisa. Di mana salahnya nih di diri saya? Karena apa? Ilmunya sama. Lihat di mana kesalahan saya, di mana kekurangan saya, sehingga bisa kita perbaiki. Apakah cara saya berbicara? Apakah cara saya berpikir? Apakah cara saya bergaul? Apakah tekad saya tidak bulat? Bulat hanya bulat di mulut. Niat saya tidak bulat, hanya bulat di mulut, tapi di hati tidak bulat sama sekali. Sebelah mana yang harus saya perbaiki? Coba cari tahu ke diri sendiri. Oke? So, mudah-mudahan bermanfaat video ini. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman yang mempunyai pikiran yang sama. Setiap melihat orang sukses, setiap melihat orang mendapatkan hasil, kita merasa minder. Kok saya nggak bisa seperti dia? Jadikan mereka inspirasi. Kalau dia bisa, saya juga bisa. Sama-sama manusia. Sama-sama punya satu hidup. Sama-sama punya dua mata. Jangan minder. Tapi langsung kita koreksi ke diri kita sendiri. Sebelah mana nih yang harus saya benari? Sebelah mana yang harus saya benahi? Apakah cara saya berbicara, cara saya berpikir, cara saya bergaul? Apakah niat saya ini hanya di mulut? Tekad saya ini tidak sebulat keinginan saya? Kebanyakan seperti itu. Keinginannya besar, tapi tekadnya kecil. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman sekarang, coba saya akan koreksi diri saya. Buat teman-teman yang kemarin datang ke Jogja, seminar Jogja, terus praktekkan apa yang saya sarankan. Oke, mudah-mudahan selalu bermanfaat. Mudah-mudahan saya selalu bisa memberikan manfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat pagi, selamat subuh semuanya. I love you all. Peace.